warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Deswanti dengan NRP 500 1211067 dari Fisika Angkatan 2021 akan menyampaikan materi tentang asam basa untuk memenuhi kebutuhan tugas kimia. Yang pertama, pengertian asam. Asam didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen H+ ketika larut dalam pelarut. Pelarut biasanya air. Adapun sifat-sifat dari senyawa asam yaitu berasa asam yang pertama, yang kedua sifat dapat merubah warna yang dimiliki oleh zat lain. Selanjutnya yang ketiga ada sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Yang keempat, senyawa asam bersifat korosif. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, menghasilkan ion H+ dalam air. Yang ketujuh, merubah warna lakmus kertas indikator biru menjadi merah. Selanjutnya ada basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- yang larut dalam pelarut air. Senyawa basa ini melepas OH-. Selanjutnya adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh basa. Basa bersifat licin. Yang kedua, dapat mengubah warna zat lain. Yang ketiga, menetralkan sifat asam. Yang keempat, senyawa basa terasa pahit. Yang kelima, menghasilkan ion OH- dalam air. Yang ketujuh, senyawa basa bersifat perusak kulit. Yang kelima, senyawa basa dapat merubah warna indikator merah menjadi biru. Selanjutnya, teori basa dicetuskan oleh teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Di dalam teori Arrhenius, asam menangkap H+, sedangkan basa menangkap OH-. Selanjutnya ada teori Lewis. Teori Lewis sendiri, asam bekerja sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa donor pasangan elektron. Dalam teori Bronsted-Lowry yang tadi, asam bersifat donor proton H+, basa bersifat akseptor proton H+. Tata nama basa yang pertama, tidak mengandung oksigen. Penamaannya cukup menuliskan kata asam lalu diikuti oleh anion atau sisa asam dengan akhiran ida. Contohnya HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, dan lain sebagainya. Yang kedua, senyawa asam yang mengandung oksigen. Tidak ada aturan baku dalam penamaan jenis asam yang satu ini, hanya tergantung pada jenis anionnya. Selanjutnya ada tata nama asam yang kedua itu HNO3 atau asam nitrat. Selanjutnya ada H2CO3 disebut asam karbonat dan lain sebagainya. Yang ketiga, senyawa asam oksihalogen yaitu senyawa asam halida yang mengandung oksigen. Penamaannya tergantung dari jumlah biloks halogennya. Biloks 1+, asam hipohalit atau asam halat 1. Biloks 3+, asam halit atau asam halat. Biloks 5+, asam halat atau asam halat. 5. Biloks 7+, asam perhalat atau asam halat 7. Selanjutnya tata nama asam biloks 1+, contohnya HClO, asam hipoklorit. Untuk asam dengan biloks 3+, HClO2, asam klorit. Asam dengan biloks 5+, HClO3, asam klorat. Selanjutnya ada asam dengan biloks 7+, HClO4, asam perklorat. Selanjutnya penamaan senyawa basa. Basa yang terbentuk dari kation logam yang memiliki satu bilangan oksidasi atau biloks. Nama logam tambah hidroksida, contohnya NaOH, LiOH, BaOH2, CaOH2. Basa yang terbentuk dari unsur logam dengan bilangan oksidasi lebih dari 1. Nama logam tambah biloks logam tambah hidroksida, FeOH2, CuOH2, SNOH3. Sekian pembahasan asam dan basa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.